kami hormati, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan budaya positif sebagai implementasi atau aksi nyata saya tentang modul 1.4 mengenai budaya positif. Tapi sebelum ini, biar lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Konsentrasi ya Bapak Ibu. Kita ice breaking kita pada pagi hari ini mengenai menyebutkan warna. Ya, yang salah nanti kita suruh menghibur kita semua lah ya. Menyebutkan warna. Sebutkan warnanya Bapak Ibu ya, bukan tulisannya, tapi warnanya. Bisa? Oke. Next. Warna hijau. Warna merah. Oke. Warna kuning. Yang salah kita suruh menghibur nanti. Warna biru. Masih betul semua ya. Lanjut. Warna hitam. Warna oke, masih 100. Warna ungu. Warna warna suaranya warna alhamdulillah. Warna kuning. Warna kuning. Ada yang bilang biru? Tidak, alhamdulillah. Konsentrasinya tingkat tinggi ini nampaknya semuanya. Lagi? Warna hijau. Warna hijau. Warna ungu. Warna merah. Tidak warna hijau? Tidak. Warna merah. Warna merah. Terima kasih. Hapus untuk kita semua. Sekali lagi, breaking satu lagi, ya, bukannya. Apa warna kertas? Putih. Apa warna nasi? Putih. Warna kertas? Jawab cepat ya. Warna kertas? Warna nasi? Warna susu? Warna susu? Warna kertas? Warna nasi? Warna susu? Sapi minum? Air. Bapak Ibu, sapi minum? Sapi minum susu? Nah, sapi minum air. Alhamdulillah, tak ada yang terkecoh. Lanjut. Warna es cendol dawet? Hijau. Warna daun? Warna rumput? Es cendol dawet warnanya? Warna rumput? Warna daun? Warna daun? Warna rumput? Jerapah makan? Tas hitam aja. Jerapah makan rumput. Tas hitam aja. Betul, jerapah makan rumput? Oh, itu. Jerapah makan daun. Jerapah yang tinggi berapa? Lehernya. Ya, silakan Indri. Jerapah makan daun. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang akan kita bahas pada hari ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Karena kita sudah masuk ke kurikulum merdeka, sebagaimana adapun tujuan dari kurikulum merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntut segala kodrat murid menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi kita sebagai guru itu mendidik anak kita itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, karena sekarang zamannya sudah zaman IT, tentu kita juga menggunakan IT.
dan penyelesaiannya juga tidak lepas dari bagaimana kodrat alam anak-anak kita berada, lingkungan tempat tinggal mereka berada. Jadi itu. Jadi sebagai seorang guru kita diibaratkan sebagai petani. Ya, kita sebagai seorang guru ini menurut Ki Hajar Dewantara itu diibaratkan sebagai seorang petani. Ya, benihnya itu adalah murid-murid kita. Murid kita. Mau kita jadikan apa murid-murid kita itu tergantung kepada kita. Kita ingin tumbuh padi dengan subur, tentu kita olah tanahnya menjadi baik. Iya enggak? Ya, kita beri pupuk, kita sirami. Nanti kalau ada tumbuh rumput kita siangi agar tumbuh padi yang apa? Yang bagus. Jadi kita sebagai seorang guru seperti itulah, seperti petani. Agar tumbuh minat bakat murid kita, kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang positif. Ya, agar beliau nyaman di lingkungan sekolah, menerima pembelajaran dengan baik, tentu adanya budaya-budaya positif yang harus kita tanamkan di lingkungan sekolah. Seperti apa yang disampaikan Ibu Kepsek tadi, adanya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya, menanamkan nilai-nilai karakter budi pekerti seperti bersalaman sebelum dan sesudah pembelajaran, atau kegiatan-kegiatan. Nah, ini akan kita bahas di keyakinan kelas nantinya. Jadi, disiplin positif ini perlu sekali. Karena kita sebagai seorang guru, kita menginginkan murid-murid kita itu unggul di masa depan. Tentu kita menyiapkan. Kita petaninya, kita sirami dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terus kita bimbing, kita tanam nilai-nilai kebajikan kepada murid-murid kita. Betul Bapak Ibu? Nah, ini dia materi kita ini. Jadi, ini tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ini makna disiplin. Disiplin itu apa? Ayo, disiplin itu apa? Yang kita tahu selama ini disiplin itu apa? Silakan, Bapak Ibu. Apa itu disiplin? Ada, ya, silakan. Ada tahu disiplin? Ada Bapak Ibu? Tahu tentang disiplin? Ayo, yang siswa ada tahu disiplin? Ya, silakan. Armanda ya. Merupakan suatu hal nilai-nilai yang dihargai oleh kita sendiri untuk mengontrol diri kita untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah kita disiplinkan waktu misalnya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Armanda. Dan nilai-nilai kebajikan, ya, dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita buat sebagai kontrol bagi kita untuk berbuat kebajikan ya. Ada lagi yang lain? Tidak ya. Dahulu kita sering mengenal harus disiplin, ya enggak? Disiplin itu berkaitan dengan tata tertib, peraturan ya, harus disiplin. Disiplin sebenarnya itu adalah belajar. Itu mengetahui alasan mengapa kita melakukan sesuatu hal, mencapai nilai-nilai kebajikan, sehingga terbangun motivasi intrinsik, motivasi dalam diri ya. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai. Coba, ini ada kita tangan, kita genggam ya tangan kita. Coba berpasangan ya, berpasangan dua-dua ya. Bu Mia dengan siapa namanya? Ya, Mila. Berdua. Coba yang satu pegang sekuat-kuatnya, yang satu membuka dengan sekuat tenaga. Coba buka. Silakan langsung berdua. Ya, di tempatnya saja. Yang satu mengepal, yang satu
dengan sekuat tenaga membuka. Ayo, satu mengepal, yang satu ini dengan siapa? Berdua, silakan. Yang satu Ibu Pia buka kawan, tapi yang satu dengan sekuat tenaga jangan membuka, ya. Yang satu sekuat tenaga mengepal, yang satu dengan sekuat tenaga membuka. Oke, silakan. Oke. Ayo, silakan. Buka. Bisa, ada yang bisa terbuka? Tak bisa. Tak bisa. Buka Bu, sekuat tenaga Bu. Ayo, silakan. Ada bisa. Ada yang bisa terbuka? Ada. Ayo keluar. Keluar ada. Ada. Tidak ada yang bisa. Oke. Kira-kira apa maksud dari hal yang dilakukan ini? Ayo silakan. Apa ini? Dari pembelajaran seperti ini, apa maksud dari yang sudah kita lakukan tadi? Ayo silakan. Ada yang bisa? Ya, silakan. Kita harus sejalan, artinya satu tujuan, karena satu membuka, satu menutup, artinya berbeda kepentingan. Ya, kita harus sejalan, satu membuka, satu menutup. Ya, harus sejalan. Satu sejalan ya. Ada lagi? Ya, silakan. Kalau misalnya sama-sama berbeda dan sama-sama kekeh itu nggak menghasilkan apa-apa. Sama-sama berbeda itu tidak akan hasilkan apa-apa. Saja hasilnya harus satu mufakat ya. Ya, aplaus untuk kita semua. Oke. Jadi semua jawaban dari kita tadi betul, tapi yang lebih efektifnya di mana satu menggenggam, satu dengan sekuat tenaga membuka. Yang lain kebajikan. Ini motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Yang pertama, untuk menghindari atau tindakan tidak nyaman atau hukuman. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi manusia berbuat sesuatu itu karena ada motivasi. Ada motivasi dari luar. Yang pertama karena menghindari hukuman. Ya enggak? Kita berbuat anak-anak mahasiswa lah. Karena berbuat mungkin karena takut dosen killer. Atau guru-guru harus buat RPP karena takut karena kepala sekolah. Itu karena motivasi hukuman. Karena takut dihukum. Anak-anak kita seperti itu juga. Mereka mengumpulkan tugas karena takut dihukum. Takut nanti kalau udah buat tugas takut dihukum misalnya. Atau untuk mendapatkan penghargaan. Kita berbuat karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan guru teladan nantinya di sekolah. Dia berbuat karena supaya hebat, nanti dapat penghargaan dari kepala sekolah. Itu motivasi diri dari dari orang lain, penghargaan dari orang lain. Terus untuk menjadi orang yang diinginkan atau ingin orang yang dihargai. Ini motivasi. Kita di mana sekarang ini? Apakah karena hukuman kita berbuat, atau kita berbuat karena ingin mendapat penghargaan, atau kita berbuat karena ingin dihargai? Ya. Tapi ketiga motivasi ini adalah motivasi dari luar diri manusia. Yang idealnya motivasi itu muncul dari diri kita sendiri. Tanpa hukuman kita juga berbuat karena sudah menjadi kebiasaan kita. Ya, seperti itu. Jadi, saya datang pagi ke sekolah itu bukan karena takut dihukum, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Menanamkan itu yang perlu kepada anak-anak didik kita. Terus kita berbuat maju ke depan bukan karena ingin nilai bagus, tapi karena motivasi dalam diri kita. Saya bisa,
Seperti itu. Ya, motivasi yang dalam diri, kesadaran dalam diri itu yang perlu. Ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ini dia hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan. Kita sampaikan ke murid. Jadi murid bertindak di sekolah karena ada konsekuensi. Berarti ini masih motivasi dari luar diri. Ini kebutuhan dasar manusia. Manusia berbuat sesuatu itu yang pertama karena kebutuhan bertahan hidup. Pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Apa perasaan Bapak Ibu setelah melihat video 5 posisi kontrol? Silakan Pak Gusmir lah, kita minta pendapatnya. Silakan Pak, maju boleh Pak, ke depan Pak. Atas saja. Atau apa? Itu bisa juga. Oke, silakan Pak. Yang pertama tadi kita tidak boleh membentak anak sembarangan. Oke, yang posisi penghukum ya Pak? Ya, yang posisi penghukum. Yang kedua, Posisi rasa bersalah. posisi rasa bersalah itu yaitu kita harus mengajarnya terlebih dahulu. Yang posisi ketiga, 5 posisi kontrol. Baik, terima kasih sebelum atas kesempatan ini ya Bu ya. Baik, saya akan menyampaikan pendapat saya tentang 5 posisi kontrol tadi. Dan memang dari kelima posisi tadi dapat saya simpulkan ya, kalau misalnya tipe posisi yang penghukum, di mana dia memang fokus pada menghukum orang itu, bisa tetap berdampak itu nggak bagus untuk anak. Dimana ya anak tersebut tadi ya bakal bersifat kurang baik atau bahkan balik membenci kita jadinya. Iya. Dimana kalau juga pembuat rasa bersalah itu juga bisa jadinya membuat anak kurang percaya diri. Kalau misalnya kita menggunakan yang posisi membuat rasa bersalah, itu bisa membuat anak kurang percaya diri. Kalau posisi teman, memang bisa membuat anak tersebut dia dekat sama kita, senang sama kita, cuma kadang dia jadinya nggak mandiri karena betul-betul kayak kita senangi bahasanya. Dan untuk posisi Bagi kamu untuk pakai ini, oh gini lah. Ditanyakan, bagaimana cara solusinya? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kelas ini berbeda dengan peraturan kelas ya. Nah, kalau keyakinan kelas ini kesepakatan bersama murid-murid kita. Kalau peraturan kelas itu peraturan yang dibuat sepihak oleh guru atau pihak sekolah. Nah, ini dia. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, jika anak melanggar atau membuat permasalahan dan kasus,
kita selesaikan dengan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi pertanyaan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baiklah, Anda semua, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Akan membuat apa, Kak? Keyakinan kelas. Oke, Ibu dengan Ibu wali kelas kamu, Ibu Ayu, wali kelas 4, bersama kami berkolaborasi akan membuat keyakinan kelas kamu nantinya. Ya, akan membuat keyakinan kelas. Tapi sebelumnya, Ibu akan tanya kepada Ananda semua. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu, nak? Tidak ya? Kelompok sini ada yang tahu? Tidak tahu? Oke, keyakinan kelas itu merupakan hal yang baru dalam kurikulum Merdeka. Ya, sekarang kamu kelas 4 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Keyakinan kelas seperti dulunya di kurikulum sebelumnya sama dengan peraturan kelas atau tata tertib kelas. Namun keyakinan kelas itu berbeda dengan tata tertib kelas. Kalau tata tertib atau peraturan kelas itu kami ibu guru yang sudah membuatnya. Sudah ada peraturan kelas, tidak boleh jalan dalam belajar, tidak boleh makan. Hanya satu pihak saja, kami guru yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan kamu bersama membuat keyakinan kelas itu nanti dituangkan menjadilah suatu kalimat positif menjadi keyakinan kelas yang akan dijadikan kesepakatan di kelas. Paham? Paham. Ibu bagikan kertas di sini masing-masing kamu membuat keyakinan kelas. Dua aja Bu Ibu. Dua. Yang perempuan warna inilah. Dua ya. Ini untuk dilemkan ditempelnya nanti ya. Dan kesepakatan kelasnya. Apa kesepakatan kelas yang kamu buat? Silakan tulis dari sekarang. Sebelum belajar, ini menghargai teman, sama nih menghormati, teman. Nah, dari kesepakatan kelas yang sudah kamu buat bersama, ini ada keyakinan kelas. Ada 7 keyakinan kelas yang dapat dari kesepakatan yang sudah dibuat bersama tadi. Dalam membuat keyakinan kelas, kita tidak boleh menggunakan kata tidak. Ya, di sini banyak kata tidak. Ya, kata tidak itu adalah kata negatif. Dalam membuat keyakinan kelas, kita harus menggunakan kata yang baik-baik. Kata yang positif. Jadi harus kita rubah. Nah, inilah keyakinan kelas yang benar. Keyakinan kelas. Nah, ini menghormati guru dan teman kita jadikan satu saja
waktu istirahat. Yang ketiga, tidak ribut dalam belajar. Berarti apa? Apa? Harus apa? Harus apa? Harus diam. Harus diam. Harus diam. Harus apa lagi? Harus diam, harus tenang dalam belajar. Tertib ya, tertiblah. Tertib, harus tertib dalam belajar. Tertib dalam belajar. Yang keempat, jadi tidak apa ya maksudnya? Ini kita gabungin jadi berarti tidak terlambat. Terlupa itu tadi, tidak terlambat berarti hadir tepat. Oke, berarti hadir tepat waktu. Cuma tidak berkata kotor. Tidak berkata kotor berarti sopan ya, bagus. Sopan dalam perbuatan dan perkataan ya, perkataan. 6. Ini bisa ini. Berdoa sebelum belajar ini bisa. Karena sudah menggunakan kata positif. Yang tidak boleh itu, ini tidak, makanya belajar itu tidak boleh pakai menggunakan kata tidak. Tidak boleh menggunakan kata tidak. Kalau ini boleh. Langsung kata yang positif berarti berdoa sebelum belajar. Sebelum belajar. Inilah keyakinan kelas kita yang sudah kita buat bersama. Yang pertama, menghormati guru dan teman. Yang kedua, makan sewaktu istirahat. Yang ketiga, tertib dalam belajar. Yang keempat, hadir tepat waktu. Yang kelima, sopan dalam ya, sopan dalam perbuatan dan perkataan. Terus 6, berdoa sebelum belajar. Jadi keyakinan kelas ini harus kita jalankan karena kita sudah membuat secara bersama. Kesepakatan kelas kita sudah ada ya, sudah kita sepakati bersama keyakinan kelas. Sekarang kita tanda tangani bahwa kita membuat kesepakatan kelas itu secara bersama. Mulai dari yuk silakan cepat Nika. Tulis nama dan tanda tangan. Perkenalkan, nama saya Zaki Oktayana dari SDN 01 kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakamal Fadoni, kelas 4 dari SDN 0006. Bagaimana perasaan Zaki setelah kita membuat keyakinan kelas tadi? Gembira dan senang. Bagaimana perasaan Alfa setelah kita membuat keyakinan kelas, Nak? Gembira, senang, dan saya mengetahui apa itu keyakinan kelas. Oke. Apakah menurut Zaki membuat keyakinan kelas itu penting? Penting sekali ya. Oke. Menurut Alfa keyakinan kelas itu penting? Penting. Penting ya. Mengapa kita perlu membuat keyakinan kelas, Zaki? Agar terciptanya kelas yang tertib dan bertanggung jawab. Apa manfaat kita membuat keyakinan kelas menurut Alfa? Agar tercipta kelas yang tertib dan bertanggung jawab.